Oke, kita akan membahas tentang bootstrap atau resampling ya. Jadi setelah ETS kita materinya agak lebih susah ya. Jadi minta tolong perhatian. Oke, yang jadi permasalahan adalah bagaimana menghitung error sampel dari sebuah nilai rata-rata. Jadi misal kita ingin menghitung error sampel dari nilai rata-rata yang kita miliki. Misalkan nih kita punya sebuah X bar dari sebuah rata-rata ya, dari sebuah rata-rata, dari sebuah sampel, bagaimana kita bisa menghitung seberapa akurat X bar yang kita miliki? Kan karena sampel nih, maksudnya akurat adalah sedekat apa dia dengan mu atau populasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, problem selanjutnya adalah bagaimana membuat selang kepercayaan pada sampel. Seperti yang kita ketahui bahwa selang kepercayaan misalkan untuk min mempunyai rumus X bar plus minus Z1 min alpha per 2 dikali dengan varians atau sigma per akar N. Dengan sigma adalah parameter populasi, sedangkan yang kita bicarakan adalah data sampel. Untuk plus minus ini maksudnya adalah upper lower ya, upper dan lower. Kalau lower berarti kita gunakan X bar negatif Z alpha dan seterusnya. Kalau upper berarti X bar plus Z1 min alpha dan seterusnya. Solusinya kita bisa menggunakan bootstrap. Dan jenis bootstrap itu macam-macam ya. Ada empirical bootstrap sama parametric bootstrap. Yang akan kita bahas adalah empirical bootstrap. Apa sih empirical bootstrap itu? Misalkan saya punya sebuah sampel di mana sampel tersebut adalah X1 hingga X5. Nah, bagaimana cara kerja dari bootstrap? Maka kita bisa melakukan resample dengan pengembalian ya. Dan misalkan hasil resample itu saya simpan di sebelah kanan ini. Kita beri nama misal resample yang pertama adalah X1 star 1. Dalam kurung 1 ini adalah perulangannya. Seberapa banyak kita mengulangi. Jadi kita melakukan sampling. Misal terpilih, sampling yang kita lakukan adalah sebanyak N kali ya. Misal N itu adalah 2. Jadi misal berarti saya sampling ada dengan pengembalian misal terambil X1, X2. Nah, ini adalah sampling pada pengulangan pertama, 1. Dan seterusnya sampai terulang sebanyak R kali. Ya. Sehingga nanti kita akan mempunyai struktur data seperti ini. X1 star, pengulangan 1, dan seterusnya sampai X1 star, pengulangan ke R. Dengan N ini, N dan R ini kita yang menentukan. Ingat sekali lagi samplingnya adalah dengan menggunakan pengembalian. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai statistikanya. Misal di sini saya menghitung nilai statistika min. Sehingga yang saya dapatkan adalah X bar star. X bar star ini merupakan X bar daripada data resampling ini. Nah, X bar star itu dihitung berdasarkan untuk setiap perulangan sampling yang kita lakukan. Misal X1, X2 pada perulangan pertama, kita hitung X barnya. Jadi X1 plus X2 dibagi 2. Dengan rumus kalau digeneralkan adalah seperti ini. X bar star ke 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. X bar replikasi perulangan pertama, sampling pertama, I per N. Dan seterusnya sampai dengan X bar star R sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. XI per bootstrap ke R atau sampling ke R dibagi dengan N. Sehingga selanjutnya kita mempunyai struktur data yang seperti ini, yaitu X bar star 1, X bar star 2, sampai dengan X bar star R. Selanjutnya, ini yang paling krusial ya, selanjutnya kita bisa menghitung penaksiran daripada varians dari X bar dan juga MSE dari X bar. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita bisa menghitung X bar bar star. X bar bar star ini digunakan untuk mengestimasi X bar sesungguhnya. Jadi kalau tanpa star di sini berarti dia data sesungguhnya ya. X bar sesungguhnya. Berarti X bar bar star ini rumusnya adalah penjumlahan 1 sampai dengan jumlah samplingnya ya. X bar star artinya ini ya. Jadi ini. X bar 1 star X bar star ke 1 ditambah X bar star kedua sampai dengan X bar star ke R. Kemudian dibagi dengan R. Rumusnya seperti ini.
maka X bar bar star ini akan sangat cocok untuk digunakan mengestimasi X bar. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan X bar bar ini, kita menghitung varians bootstrap untuk X bar. Bagaimana caranya, yes? Sederhana, kita tinggal lakukan perhitungan rumus varians, tetapi notasinya kita rubah. Di mana dia bukan N-1, tetapi R-1, di mana R adalah jumlah bootstrap yang kita lakukan. 1 per R-1, penjumlahan, I sama dengan 1 sampai dengan R, dalam kurung, X bar star, bootstrap ke 1, ya, ke I ya, ini ke I, dikurangi X bar bar star yang sudah kita estimasi, dikuadratkan. Jadi ini berulang sebanyak R kali, lalu dijumlahkan dibagi dengan R-1, sehingga kita dapatkan varians bootstrap untuk X bar. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung MSE taksiran untuk X bar? Yaitu caranya adalah 1 per R dikali dengan penjumlahan X bar star I dikurangi X bar sesungguhnya. Jadi kan kita sudah punya kumpulan X bar ini ya, yang kita beri nama X bar star I dikurangi dengan X bar sesungguhnya. X bar sesungguhnya yang nanti kita hitung dari sampel ini. Seperti itu ya. Jadi X bar sesungguhnya kita dapatkan dari sampel ini. Sehingga kita bisa menghitung seberapa akurat MSE sampel yang kita taksir dengan cara menggunakan bootstrap. Jadi ketemu di sini. MSE-nya berapa? Rumusnya adalah 1 per R, 1 per jumlah perulangan, dikalikan dengan penjumlahan X bar star perulangan ke I sampai dengan ke R, dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita dapat menghitung confidence intervalnya, yaitu dengan cara X bar plus minus Z1 min alpha per 2 varians bootstrap X bar yang sudah kita estimasi di sini. Kita gunakan di sini. Ya. Maka kita sudah mendapatkan confidence interval atas bawahnya, di mana Z1 min alpha per 2 merupakan nilai Z-score untuk alpha 0,05. Kita dapatkan adalah 1,96. Nah, selanjutnya, algoritma empirical bootstrap sederhananya adalah seperti ini ya. Tentukan jumlah resampling N dan perulangannya R. Untuk K sama dengan 1 hingga R ulangi, jadi loopingnya berjalan sejak tahap pertama ini. Lakukan sampling dengan pengembalian pada data sampel yang ada. Misal sampelnya adalah XJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan M, sebanyak N kali. Notasikan sebagai X star I, dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan K adalah perulangan K sama dengan 1 sampai dengan R. Artinya apa? Artinya ketika jumlah sampel sesungguhnya itu hanya 2, kita bisa melakukan sampling sebanyak 10 kali, karena samplingnya dengan pengembalian. Meskipun datanya sama, itu tidak masalah, karena yang akan kita hitung adalah nilai statistiknya pada langkah ketiga ini. Hitung nilai statistik pada X bar, X star I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Simpan dalam, misalkan untuk kasus min, berarti X bar star ya. X bar star K dengan K sama dengan 1 sampai dengan R. Berhenti jika K sama dengan R. Jadi singkatnya seperti ini algoritma dari empirical bootstrap. Nah, sekarang kita lakukan dulu prakteknya ya. Oke, kita praktekkan dulu. Saya share screen Jupyter Colab saya. Nah, ini ya. Oke, sorry. Jadi ini ada bootstrap min dan resample ya. Yang pertama kita membutuhkan library seperti yang tertera. Kemudian di sini saya buat fungsi langsung ya. Saya beri nama btmin, atau dalam hal ini adalah bootstrap min. Ya, di sini perlu kita ada R, jumlah replikasi, dan K, jumlah sampelnya ya. Tadi di algoritma saya notasikan sebagai N ya. Di sini saya sebagai K. K adalah jumlah sampel yang kita ambil, dan alpha yang kita gunakan untuk menghitung confidence intervalnya. Jangan lupa dilakukan import di dalam fungsinya ya. Di sini random NumPy SNP untuk numeric Python, lalu scalar matrix untuk menghitung MSE, SciPy stats untuk menghitung normal standarnya.
Yang pertama kita buat mangkok kosong dulu, kita beri nama list 1, lalu kita menghitung min true. Min true dari mana? Dari data yang kita deklarasikan dari argumen ini. NP repeat, NP min data sebanyak R kali. Kenapa dibuat di repeat ya? Karena min square error ini nanti mensyaratkan antara eh, antar vektornya itu mempunyai shape yang sama, dimensi yang sama. Jadi kalau misalkan R ini 100, berarti ya 100 kayak gitu. Untuk min true-nya kita buat perulangan sebanyak 100 kali. Lalu jangan lupa kita bisa tambahkan print start bootstrapping untuk men-trace apakah looping kita berjalan dengan lancar ya. Di sini for i in 1 in range R ya, berarti sebanyak R kali. Lalu kita bikin mangkok untuk menyimpan samplingnya. Misal kita beri nama list 2. Lalu for j in range K, jumlah sampling yang kita lakukan ya, K kali. Maka list 2.append random sample ini untuk melakukan sampling dari data sebanyak 1 kali. Lalu berulang lagi sampai K-nya itu terpenuhi. Jadi jangan langsung random sample data sebanyak K gini, bukan, tapi satu-satu yang kita simpan di dalam list 2. Setelah selesai melakukan sampling sebanyak K kali, selanjutnya kita menghitung min sampel ya, min sampel pada masing-masing sampel pada K. Pada J. Pada I, maksudnya pada I. Lalu kita simpan pada list 1, di mana list 1 ini adalah output terakhir untuk bootstrap min-nya. Jadi list 1 ini merupakan min daripada sampling yang kita ulangi sebanyak R kali. Kalau sudah selesai, print and bootstrapping. Lalu di sini kita menghitung min resample, yaitu X bar tadi ya, yang di PPT, sama dengan np.min list 1. List 1 itu apa? Kumpulan min sampelnya. Kemudian varmin resample-nya kita bisa langsung gunakan np.var list 1 juga. MSE min resam kita gunakan dari scipystats, yaitu min square error, dari scalar matrix ya, min square error, di mana yang sebelah kiri adalah min sampel kita atau list 1, yang sebelah kanan adalah min true-nya yang kita ulangi sebanyak R kali. Terakhir ini kita menghitung confidence interval untuk min resample. Saya buat dalam bentuk list ya, di mana pemisahnya adalah koma. Jadi nanti sebelah kiri adalah lower, sebelah kanan adalah upper, di mana ST norm PPF ini merupakan nilai inverse dari sebuah probabilitas untuk menjadi Z-score. Jadi kalau inverse Z alpha 0,05, caranya adalah 1 dikurangi alpha, di mana alfanya 0,05 dibagi 2. Maka 1 dikurangi 0,025, di mana probability PDF-nya 0,975 adalah 1,96. Dikalikan dengan var min resample yang sudah kita dapatkan. Jangan lupa untuk di akar ya, karena rumus dari confidence interval adalah sigmanya itu di akar ya. Jadi standar deviasi. Lalu return-nya kita simpan semua di 1, min resam, var min resam, MSE min resam sampai dengan JI resam. Nah, setelah itu kita jalankan ya di sini ya. Nah, misalkan di sini saya punya sampel 7, 11, 8, 30. Lalu saya lakukan bootstrapping ini ya. Saya simpan semua, saya beri nama resample, min resample, sampai dengan confidence interval min resample. R di sini saya rubah sebanyak 1000 kali, K-nya sebanyak 70 kali. Kita jalankan. Oke, tidak ada kendala, selesai sudah. Lalu kita coba tampilkan nih. NP min sesungguhnya, dan juga min bootstrap, kemudian variance min bootstrap, error bootstrap, lalu confidence intervalnya. Kita jalankan. Ternyata min sesungguhnya adalah 14. Min bootstrap kita adalah 13,99. Ini sudah cukup sangat mendekati. Kemudian varian min bootstrapnya kita dapatkan 0,018, sehingga kita bisa menghitung MSE-nya. MSE untuk taksiran 14 ini ternyata sebesar 0,032. Ya, jadi MSE kita menaksir angka 4 min sampel 14 itu errornya adalah 0,032. Kemudian confidence intervalnya adalah 11 sampai dengan 16, di mana min sesungguhnya masuk di dalam rentang confidence intervalnya. Artinya tidak ada masalah seperti itu. Selanjutnya, Bootstrap juga bisa merubah data yang tadinya tidak mempunyai histogram bell shape atau tidak normal menjadi normal. Misal ini saya membangkitkan data dari distribusi chi-square ya. Lalu saya lakukan bootstrap, lalu saya coba plot histogramnya. Dan ini adalah outputnya. Ini adalah output daripada bootstrap ya.
min bootstrapnya ini, dan ini adalah output daripada distribusi chi-square itu sendiri. Ya, bisa diketahui ya bahwasanya resampling bisa menormalitaskan data. Begitu juga misal contoh distribusi binomial ini. Nah, sama ya hasilnya. Yang tadinya bentuknya histogramnya kayak gini, jadinya seperti ini. Lalu di sini kita bisa selanjutnya kita bisa melakukan bootstrap variance ya. Jadi tinggal kita atur saja. Kalau bootstrap min kita menimbun np.min di sini. Kalau bootstrap varian berarti yang kita timbun np.varian. Langsung saja saya jalankan. Misalkan data sampelnya adalah data sampel yang ini ya. Data sampel yang ini. Oke, kita jalankan R-nya 500, K-nya 50. Nah, hasilnya sangat mendekati. Jadi sekian saja untuk pertemuan kita pada minggu ke-8 ke-9 ini. Jangan lupa ada tugas ya. Jadi tugasnya adalah ini ya, tugasnya ya. Tugasnya adalah ini. Lakukan bootstrap median pada data yang sama untuk mendapatkan M median star var head median, variance mediannya, MSI median, dan selang kepercayaan untuk mediannya seperti itu ya. Oke, saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri.